Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketira. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Indri, ya Allah Indri, kamu pulang nak. Ibu menciumi wajahku begitu aku mengetuk pintu, dan ibu melihatku di abang pintu. Bapak, nenek, kemari, Indri pulang. Lantang suara ibu menggema di segala ruangan. Tergopoh-gopoh kedua orang tua itu berlari mendekatiku seraya menangis haru. Aku dipeluk dan diciumi sepenuh hati. Ibu, bapak dan nenek menginterogasi. Mereka sama sekali tak percaya dengan ucapanku. Tapi biarlah. Yang penting sekarang aku sudah sampai rumah dengan selamat dan berkumpul dengan orang-orang tercinta. Uentira, kota, itu cuma hutan. Jangan mengada-ngadain. Pungkas bapak. Atau mungkin yang dimaksud Indri itu kota jin, Pak? Ibu menyahut. Enggak, Bu. Mereka orang yang sama seperti kita. Aku kekeh dengan ucapanku. Sudahlah, hentikan perdebatan ini. Indri nampak sangat lelah. Biarkan ia beristirahat. Nenek menimpali. Aku mengangguk pelan dan berjalan gontai menuju kamar. Hatiku masih gusar perihal hilangnya motor kesayangan keluarga itu. Aku terperanjat kaget melihat benda merah yang amat kuhafal itu sedang teronggok di dapur rumah. Benda itu motor metik kesayanganku. Sejak kapan ia ada di situ? Nek, motor itu kenapa bisa sampai rumah? Akhirnya kata itu terucap di bibirku. Nenek melirik benda yang aku tunjuk itu. Oh, itu. Kemarin ada beberapa tentara datang ke rumah membawa motor itu pulang. Mereka bilang kamu ada urusan dengan komandannya untuk menyelamatkan jiwa Rena. Makanya kami menunggumu pulang dalam keadaan khawatir. Papar nenek. Aku mengangguk pelan. Mereka pasti prajurit bawaan Bima. Aku tersenyum simpul. So sweet juga Bima. Bisa-bisanya ia berpura-pura tak tahu siapa yang mengambil motorku. Kuembaskan tubuhku keras di atas kasur kapuku. Kamar ini, betapa kangen tidur di sini. Walau berasa hanya sehari meninggalkan rumah ini, entah mengapa rasanya kangen sekali. Mata pun terpejam karena ngantuk yang tak terhingga. Tak menunggu lama, aku pun terlelap. Assalamualaikum, Indri. Waalaikumsalam. Suara seseorang lantang terdengar beserta derap langkahnya yang menghentak di lantai. Ia berlari seketika memeluk tubuhku erat. Rena, dari mana kau? Belum sempat aku menyelesaikan ucapanku. Rena menangis histeris sembari bercerita panjang lebar. Terima kasih In, berkatmu aku bisa sadar dari mimpi burukku. Seru Rena. Ia tetap memelukku erat. Aku minta maaf karena ulahku In. Dirimu menjadi korban dan kembali dibawa ke dimensi mereka. Isak Rena. Sudahlah Ren, yang penting kamu sudah sadar sekarang. Aku membelai bahu Rena, berusaha menenangkannya. Ren, aku ingin kamu bercerita padaku apa yang kamu alami sewaktu kamu sakit kemarin. Aku mulai menyelidik. Ceritanya panjang In. Rena mulai tenang. Aku mengajaknya duduk di pinggir ranjangku.
Kuberikan tisu untuk menghapus sisa air matanya tadi. Waktu itu, sewaktu Sri diwawancara, tak sengaja aku menangkap bayangan orang banyak di belakang tubuhmu, In. Mereka berpawakan tinggi besar, dengan otot yang kekar dan wajah seperti kerah. Mata mereka merah dan mengeram marah. Dengan gamblang Rena menjelaskan. Mereka berteriak pencuri. Anehnya tubuhku seperti kaku, In. Sulit untuk bergerak. Aku hanya bisa melotot dan menahan sakit saat tubuhku mereka ikat dengan tali yang besar. Dan sejak saat itu, aku seperti budak yang mereka siksa di alam mereka, In. Kembali Rena menitikkan air mata. Aku kembali memeluk tubuhnya dan mengusap bening yang menetes. Alam mereka memang indah, tapi karena kesalahanku, aku diajak ke tempat kita tinggal kemarin. Tapi tempat itu menjadi sangat menyeramkan, In. Sepi, gelap, tak ada seorang pun. Mereka bilang aku akan dilepas saat temanku datang dan membawa kembali barang yang aku curi. Dan malam itu aku melihatmu, In, bersama Bima. Aku sangat lega. Terima kasih, In. Ucapnya tulus. Sama-sama, Ren. Jawabku pelan. Oh ya, In, apa kamu tahu jika Bima punya sayap? Sayap? Iya, kamu tak tahu, In. Rena menatapku tak percaya. Aku menggeleng pelan. Malam itu, aku ke ruangan yang sama dengan tempat kita menginap dulu. Kamu di mana? Kenapa aku tak melihatmu? Entahlah, In. Aku pun heran. Kenapa kamu tak melihatku? Padahal aku berulang kali memanggil dirimu dan berusaha menggapai tubuhmu. Tapi amat sulit, In. Kita seperti berada di dua alam. Rena memandangku dalam. Dua alam? Maksudmu? Sudahlah, In. Terlalu sulit untuk dijelaskan. Yang penting kita jangan lagi berurusan dengan mereka, termasuk Bima itu. Rena berusaha memperingatiku. Aku tak bisa, Ren. Lirik kata itu terucap dari bibirku. Maksudmu? Jangan main-main, In. Mereka bukan manusia seperti kita. Rena mencengkram lenganku. Mereka juga manusia, Ren. Hanya beda dimensi. Aku bersikuku dengan ucapanku. Jangan buta, In. Ketampanan Bima memang sangat menggoda. Tapi mana ada manusia punya sayap? Coba kau pikirkan lagi, In. Rena kali ini berucap dengan penekanan. Aku rasa Rena memang serius dengan ucapannya. Atau dia punya niat lain. Bisa jadi dia yang ingin menjadi kekasih Bima. Tentu saja. Ya sudahlah, In. Aku malas berdebat. Aku mau ke kampus. Apa kamu mau ikut? Ajak Rena. Tapi aku hanya menggelengkan kepala. Aku duluan ya, In. Rena beranjak dari ranjangku dan melenggang pergi setelah mengulas senyum untukku. Bruk. Aku kembali menjatuhkan tubuh rampingku di atas kasur. Tubuhku terasa amat lelah. Baru saja mata ingin memejam. Tiba-tiba, Indri? Suara teriakan ibu menggema sentro ruangan. Dengan malas kulangkahkan kaki menuju arah suara ibu di ruang tamu. Mataku terbelalak ketika sebuah mobil mahal berwarna merah telah terparkir di teras rumah beserta salesnya. Kamu pesen motor, In? Tanya ibu. Matanya melotot melihatku. Siapa yang mau bayar? Untuk uang kuliahmu saja ibu sudah susah. Hardik ibu. Enggak kok, Bu. Aku terbata. Karena memang aku tak pernah memesan barang apapun. Apalagi motor. Aku cukup tahu diri siapa aku dan keluargaku.
Kami hanya keluarga sederhana yang untuk makan sehari-hari kadang susah. Selamat siang, Bu. Kami dari dealer Panjang Motor Sakti datang membawa pesanan motor metik warna merah untuk Ibu Indri. Motornya sudah dibayar lunas dan nama pembelinya dirahasiakan. Silakan diterima, Bu. Sales berpakaian hitam itu menyerahkan kunci motor padaku. Aku terkesiap. Begitu juga ibu. Kuterima kunci motor itu dengan tangan gemetar. Siapa sebenarnya yang sudah mengirim motor ini? Bapak, ibu, nenek dan juga paman berdecak kagum begitu melihat motor mahal yang sekarang terparkir di ruangan tengah. Tangan bapak tantinya mengelus motor baru yang mengkilap itu. Motor merah dengan merek terkenal. Dan yang ku tahu di daerahku baru 2 orang yang punya, yaitu anak kepala desa dan ibu lurah. Karena memang motor itu terbilang amat mahal, yang tak semua orang bisa memilikinya. Luar biasa. Kira-kira siapa ya yang kirim? Bapak mengerutkan dahi. Kamu bukan jual diri kan, In? Tiba-tiba pamanku menyeletuk, membuat hatiku terasa terbakar karena ucapannya. Hei paman, jangan sembarang nuduh dong. Aku menyaut marah. Iya, Indri tak mungkin jual diri. Dia anak baik. Ibu menimpali, matanya melotot ke arah pamanku. Iya, Bu. Tak mungkin aku menodai kepercayaan ibu. Indri juga takut dosa, Bu. Indri berani bersumpah tidak tahu siapa yang kirim, Bu. Aku mulai menitikkan air mata. Tak terima dituduh macam-macam. Ya sudah, kamu tidur aja dulu, biar tenang pikiranmu. Bapak melerai perdebatan di antara kami, dengan masih menyisakan sakit hati akibat tuduhan tak berdasar itu. Aku kemudian masuk ke dalam kamar dan kembali beristirahat. Hingga tak lama aku benar-benar terlelap. Kurasakan sesuatu seperti menempel di hidungku. Wanginya mata harum, seperti wangi bunga mawar. Perlahan kubuka mata. Benar, ada setangkai bunga mawar di sampingku saat ini. Netraku tiba-tiba membesar melihat pemandangan di sekitarku. Di mana aku? Aku langsung bangkit dan duduk. Aku bukan di atas kasur, tapi berada di sebuah sofa panjang di atas gedung. Bisa terlihat betapa indahnya pemandangan kota di atas sini. Gemerlap lampu warna-warni di setiap tempat. Pemandangannya sangat mirip kota-kota metropolitan di luar negeri. Sungguh menakjubkan. Sudah bangun, In? Suara yang sangat aku hafal itu kini berbisik di telingaku. Seketika aku menoleh dan menatapnya takjub. Bima, pemuda tampan yang beberapa hari ini selalu datang kepadaku. Kali ini ia memakai baju kemeja hitam dengan kancing yang sengaja terbuka di bawah dada, memamerkan lekak-lekuk sisi maskulinnya. Andai saja dunia kita tak berbeda, In. Aku ingin sekali memersuntingmu menjadi istriku secepatnya. Lirih kata itu dia ucapkan. Tapi sayangnya dimensi kita yang berbeda ini menjadi jurang pemisah di antara kita. Ia melepas tengkupan tangannya. Ia beranjak menjauhiku dan menatap jauh keluar sana. Aku kemudian berdiri dan berjalan mendekatinya. Aku tak tahu apa yang kurasa dan apa yang aku inginkan. Yang ku tahu kini aku tak ingin jauh darinya. Pesona Bima memang amat dahsyat. Tanganku melingkar di pinggangnya dan tubuhku serta wajahku melekat di belakang. Aku memeluknya erat. Ku ingin dia merasakan betapa kencangnya jantungku berdebar untuknya. Ia sempat tersentak. Namun, detik berikutnya ia menggenggam erat tanganku dan berbalik menghadap diriku. Ia merunduk dan tangannya menyentuh daguku. Aku menatap matanya lekat. Semakin lama wajahnya mendekat. Dan satu kecupan mendarat di bibirku.
Seumur hidup aku tak pernah merasakan kecupan sedasar itu. Di bawah temaram lampu dan gemerlap lampu warna-warni, Bima menyatakan cintanya padaku. Aku bagaikan berada di awang. Bima, terima kasih sudah memilihku. Indri, Indri, Indri. Seseorang mengguncang keras tubuhku. Terpaksa aku membuka mata. Samar kulihat seseorang di hadapan. Kupicingkan mata. Netraku mengedar ke segala ruangan. Di mana Bima? Nyariin apa sih? Enggak. Kamu ngapain di sini, Sri? Aku sempat heran juga. Kenapa Sri bisa berada di sini? Di kamarku. Kamar. Berarti aku tadi cuma mimpi. Aku menghela nafas panjang. Ternyata yang kualami barusan hanya mimpi. Kecupan itu. Kamu kenapa sih, In? Aneh banget deh. Protes Sri yang melihatku berubah murung. Aku mimpi Kak Bima, Sri. Sahutku. Aku termenung sesaat. Rasanya jika itu mimpi tak ingin segera terbangun. Mimpi yang amat indah. Terasa amat nyata. Kamu jangan mikirin Bima lagi. Jelas dia bukan manusia. Kalau dia manusia, dia pasti datang mengunjungi kita. Sri mengelus lembut pundakku. Kamu tak tahu siapa Bima. Dia manusia biasa sama seperti kita. Tukasku. Aku tak terima Bima dijelek-jelekan sahabatku ini. Yah, terserah dirimu saja, In. Aku cuma khawatir padamu. Seminggu kamu hilang. Dan setelah kamu hilang, Rena tiba-tiba bangun dan sadar. Aku heran, apa ini ada hubungannya dengan kepergianmu? Cecar Sri. Ia menatapku bingung. Sejenak terdiam dan berpikir. Apa aku jujur saja kepada Sri? Ya, aku kembali ke dalam hutan untuk mengembalikan barang yang dicuri Rena. Kutatap dalam mata Sri sembari berbisik. Rena mencuri tas branded yang harganya fantastis. Dan itu punya seorang pejabat. Ternyata tempat kita kemarin tinggal bukan tempat sembarangan. Penuh hal mistis. Serius? Gila. Gila juga Rena ini. Untung dia gak mati. Maki Sri kesal. Sudahlah, gak usah diperpanjang. Sahutku malas. In, aku yakin jika kemarin itu kita masuk di dunia gaib. Perasaan baru 2 hari, tapi ternyata sebulan kita hilang. Sri berspekulasi. Iya, aku tak menampik hal itu. Tapi kehidupan mereka sama seperti kita. Aku bisa pastikan jika mereka manusia biasa. Jawabku yakin. Kamu jangan terpercayain. Bisa jadi itu tipu muslihat. Mereka saja. Sri bergumam tak percaya. Aku bisa pastikan itu karena aku tahu dan pernah dibawa ke kota mereka. Aku bersikuku. Apa kau tak melihat keanehan pada mereka, In? Lagi-lagi Sri seperti meragukan ucapanku. Tidak, mereka sama saja seperti kita. Sahutku. In, kata nenek, di hutan waktu kita tersasar itu ada kota gaib yang tak kasat mata. Kota yang amat indah dan menakjubkan. Papar Sri. Kota itu terletak di atas gunung dan sangat modern. Lanjutnya. Mana ada kota di tengah hutan, apalagi di gunung. Ejekku. Aku kemarin diajak ke kota Kak Bima. Asli keren banget.
Ujiku. Di mana? Sela Sri. Wentira, sahutku. Wentira? Gak mungkin. Sri melotot melihatku. Bibirnya gemetar mendengar kata Wentira. Iya, Wentira. Aku balas melotot supaya Sri percaya ucapanku. Gak mungkin. Nama kota itu adalah nama yang disebut nenek. Aku rasa ini bukan kebetulan. Sri beranjak dari duduknya. Besok aku jemput. Kita ketemu dengan nenekku. Aku yakin ada yang tidak beres denganmu. Tita Sri sembari melenggang pergi. Ia hanya melambaikan tangan dan mengucap salam. Sampai ia hilang dari pandangan. Aku tak mengerti sedikit pun apa yang ia ucapkan. Sri mungkin cuma iri denganku karena aku yang diajak pergi dengan Kak Bima dan bukan dia. Batinku. Assalamualaikum. Ucap kami serentak begitu masuk ke dalam rumah panggung tempat Sri tinggal. Waalaikumsalam. Suara yang terdengar parau menyaut dari dalam. Nampak jelas seorang wanita tua sedang duduk menjahit di ruang tengah. Ia tersenyum melihat kedatangan kami dan menyuruhku duduk di hadapannya. Matanya yang dominan putih menatapku tajam. Dengan bibir gemetar ia berucap. Seorang sedang mengikutimu dan ia sangat mencintaimu. Aku terpaku mendengar ucapan nenek. Seseorang mengikutiku. Siapa? Dia mencintaiku. Siapa yang dia maksud? Apa dia? Nenek menatapku lekat. Ia menyentuh tanganku dan menutup matanya lekat. Keningnya mengkerut, seperti sedang berpikir keras. Ia melenguh panjang. Nek. Nek. Neneknya Sri membuka mata dan menatapku sendu. Seseorang itu jatuh cinta padamu. Dan kurasa kamu pun mencintainya. Namun cinta kalian sulit untuk bersatu karena dimensi yang berbeda antara kamu dan dia. Ucapnya lembut. Dimensi? Apa itu maksudnya Bima? Hatiku langsung tertuju padanya. Kamu harus segera menjauhinya, atau kamu akan masuk ke dunianya. Seperti apa, Nek? Aku dan Sri serentak bertanya. Seperti nenek yang dulu hampir saja terjebak di sana, kota Wentira. Nenek sempat hampir dinikahi penduduk sana. Pemuda tampan dan sangat mempesona. Nenek bicara sambil senyum-senyum, seperti mengingat hal bahagia. Pasti yang dimaksud nenek itu Bima. Sri tiba-tiba nyeletuk. Mataku melotot. Kenapa tiba-tiba Sri ngomongin Kak Bima? Meskipun aku juga merasa ada yang aneh dengan dirinya. Siapapun yang dekat denganmu saat ini, berhati-hatilah. Karena bisa saja dia inginkan dirimu dan cintamu. Kamu bisa saja dalam bahaya. Karena jika sudah terikat, kamu tak akan bisa lepas. Dan tak akan bisa kembali ke dunia kita ini. Ucap nenek serius. Aku hanya terdiam. Bingung mau jawab apa. Karena terus terang sampai saat ini Bima tidak pernah berbuat buruk padaku. Dan ia pun belum berucap apapun. Namun, kata-kata nenek hari ini benar-benar membuka mataku. Cukup takut jika itu terjadi kepada diriku. Dari balik pohon, dua mata biru dengan seringai di bibirnya menatap seorang wanita. Ya, wanita itu Indri, yang saat ini baru saja keluar dari berbincang dengan Nenek Sri. Ia berpamitan
dan sekarang duduk di bonceng motor temannya, Sri. Sosok di balik pohon itu dengan sigap melesat mendekati nenek yang saat itu hendak menutup pintu saat Sri dan Indri sudah pergi dari rumahnya. "Nek," sahutnya. Seketika nenek menoleh. Dari tadi ia sudah tahu jika ada sepasang mata yang selalu memperhatikan gerak-gerik Indri. "Kamu pasti penduduk Wentira kan? Mau apa kamu menemuiku?" selidik nenek. "Sebelumnya saya mohon maaf, Nek. Saya memang jatuh cinta padanya." Lelaki itu dengan sopan menjawab pertanyaan nenek. "Bukankah kau tahu dunia kami berbeda dengan duniamu? Carilah yang sebangsa denganmu," hardik nenek. "Nek, aku tahu persis cerita tentangmu. Wajahmu pernah masuk ke dalam berita di kotaku dulu. Bukankah nenek hampir saja menikah dengan anak dari raja kamu? Kenapa nenek malah pergi?" Lelaki itu balik bertanya. "Karena aku tahu di sana hanya sementara. Beruntung orang tuaku membuat diriku sadar. Itulah mengapa aku tak ingin Indri seperti diriku dulu," tegas nenek. Mata pemuda itu berubah merah, dan dari punggungnya kelebatan sayap berwarna hitam mengepak keras. "Jangan coba-coba mengganggu hubungan kami jika tak ingin nyawa kalian dalam bahaya," ancam pemuda itu. Tubuhnya kini melayang, diikuti kepakan sayap yang amat kuat, hingga membuat debu dan daun-daun kering seketika berterbangan. Nenek memicingkan matanya. Tubuhnya gemetaran menahan ngeri yang tak tertahankan. Pemuda yang tampan itu berubah menjadi mengerikan karena marah. Nenek hanya terdiam mematung, sampai akhirnya pemuda itu hilang di tengah gelapnya malam. Indri melangkah gontai masuk ke dalam kamarnya. Tubuhnya ia banting keras ke atas kasur. Matanya berair karena sejak tadi di perjalanan pulang Sri tak hentinya memberi sugesti untuk menjauhi Bima. Walaupun antara Indri dan Bima belum ada ucapan saling cinta, tapi Indri tak mampu menyembunyikan rasa cinta yang kini mulai tumbuh di hatinya. Pesona Bima, tatapan mata Bima. Entahlah. Indri merasa sudah tergila-gila padanya. Indri menajamkan telinganya. Suara itu berasal dari jendela kamarnya. Lagi suara itu terdengar lebih keras dari sebelumnya. Sedikit penasaran, Indri bangkit dari tidurnya dan berjalan perlahan menuju jendela kamarnya. Suara jantung Indri berdegup cepat. Sedikit terpejam, Indri perlahan membuka tirai jendela. Dan tak ada suara. Perlahan pula Indri membuka matanya. Netranya menatap sosok tampan berdiri tegak di luar jendelanya. Terlalu tampan, hingga di bawah temaram lampu pun wajahnya masih bercahaya. Dan itu apa? Sayap. Dia bersayap. Bima. Lidah Indri rasanya kaku karena tak percaya ada Bima di hadapannya. Indri segera membuka jendela kamarnya. Bima pun perlahan mendekat. Ia mengelus rambut Indri pelan. Ada getaran aneh yang Indri rasakan. Matanya terpejam perlahan seolah ia tak ingin momen ini berakhir. "Kamu mau ikut denganku, In? Akan kutunjukkan betapa indahnya suasana malam di atas langit." Bima mengulurkan tangannya. Indri terdiam. Pikirannya mencerna ucapan neneknya Sri tadi. Ya, Bima bukan orang biasa. Dan malam ini Bima menunjukkan jati dirinya. Ia nampak berbeda dengan sayap yang kini ada di belakangnya. "Kenapa, In? Kau takut padaku?" Bima menunduk lesu. Aku..." Sirat keraguan terpancar di wajah Indri yang cantik.
Ia berada di jurang pilihan, bertahan atau pergi. Tatapan dari bola mata biru bak air laut itu membawa Indri pada keraguan yang mendalam. Haruskah ia terbuai bujuk rayuan pemuda tampan dari dimensi berbeda ini? Indri, lagi. Pria tampan itu solanggan begitu saja pergi, melepas cinta yang sejatinya sudah ia genggam. Keyakinan akan sosok wanita di hadapannya ini membunuh prasangka buruk yang mungkin mereka temui di kemudian hari nanti. Indri. Ucapannya kali ini menyadarkan Indri dari lamunan yang panjang. Bola mata hitamnya menatap tajam lelaki di hadapannya. Untuk sesaat Indri mundur beberapa senti ke belakang. Ia menatap takut pemuda yang masih mengulurkan tangannya itu. Sayapnya yang terbentang kini menutup dengan sempurna. Kamu sebenarnya apa, Kak Bima? Mengapa kamu punya sayap? Akhirnya kata itu terucap dari bibir mungil Indri. Aku tak bisa menjelaskan siapa diriku untuk saat ini. Tapi percayalah, aku tak mungkin menyakitimu. Bibir Bima bergetar. Ia tak menyangka Indri bisa meragukan dirinya. Aku tak ingin ikut denganmu. Kau pasti ingin berbuat buruk padaku. Indri menolak tegas ajakan Bima. Ayolah, aku hanya ingin kamu bahagia. Urat kesedihan muncul di wajah Bima. Hatinya sakit melihat penolakan Indri, wanita yang sudah membuatnya jatuh cinta. Pergi. Hardik Indri. Matanya mulai berkaca-kaca. Saat ini Indri memilih menjauh dari Bima. Ia tak ingin lepas dari keluarganya. Baiklah, aku pergi. Maaf, aku telah membuatmu tak nyaman. Bima memilih menurunkan tangannya dan berbalik. Ia berjalan pelan menjauhi Indri. Pujaan hatinya. Hatinya sakit dan perih. Indri terduduk di pinggir ranjang. Bulir bening menganak sungai di pelupuk matanya. Pipinya basah. Ia sesenggukan. Menyesal. Ia menyesal menolak ajakan Bima. Dalam lubuk hatinya, ia amat yakin Bima tak mungkin menyakitinya. Bima, aku mencintaimu, lirihnya. Silva, kau serius ingin menculik manusia itu? Deren mengernyitkan dahi seolah tak percaya. Adiknya memang sedang terbakar cemburu. Tapi ia tak menyangka ia punya ide sejahat itu. Ya, beberapa pesuruhku sedang menuju rumahnya. Aku ingin malam ini juga ia bawa ke gedung terkutuk itu, hingga mati membusuk di sana. Bibir Silva tertarik ke atas, mengulas senyum jahat khas wanita antagonis pada umumnya. Tapi dia tak punya salah padamu. Hanya karena Bima tak lagi mencintaimu, kau rela melenyapkan nyawa manusia tak berdosa. Deren berusaha menghalangi niat jahat adiknya. Dia bersalah. Siapa suruh mencuri calon suamiku? Silva tetap kekeh dengan niatnya. Tapi kakak jangan ikut campur. Ini urusanku. Mata Silva membelalak marah. Ia membanting pintu dengan keras. Deren menghela nafas berkali-kali. Sikap keras adiknya tak mungkin bisa ia cegah. Pikirannya menerawang. Walaupun ia tak mengenal dan sama sekali belum pernah bertemu dengan Indri, ia tak ingin nyawa gadis itu terancam dan berniat menolong gadis itu. Entah bagaimana caranya. Terpaan angin kencang berkali-kali melambaikan tirai jendela di kamar Indri, hingga kain itu mengibar tak tentu arah. Indri menggereng pelan, merenggangkan tangan dan kakinya, mengucek mata sebentar untuk menghilangkan kantutnya. Mata mengerjap.
Entah berapa lama ia tertidur. Kepalanya amat pusing dan matanya pun sembab akibat menangis terlalu lama. Kakinya baru saja menyentuh lantai saat sesuatu tiba-tiba mengempas daun jendela. Dan brak! Indri tersendak kaget. Jantungnya berdegup kencang. Belum hilang keterjutannya. Tiba-tiba lampu padam seketika dan ruangan menjadi gelap gulita. Hanya seberkas sinar yang memantul dari luar jendela. Mata Indri terbeliak. Netranya serasa ingin keluar saat itu juga. Berpasang-pasang mata menatap tajam padanya di sekitar tempat tidurnya. Mata merah itu menatap tajam dengan serangkaian mengerikan. Tubuh tinggi dengan bulu dan moncong dengan otot-otot kekar, seolah siap menerkamnya. Indri beringsut mundur. Tubuhnya gemetar hebat, peluhnya mengucur deras. Makhluk-makhluk itu mengeram. Mereka menjulurkan tangan hendak menangkap Indri. Tubuh Indri kaku tak dapat bergerak. Matanya berair, menahan ketakutan. Teriakan terakhir yang terdengar sebelum akhirnya Indri berhasil ditangkap dan dibawa pergi entah kemana. Lolongan serigala memekakkan telinga Indri. Indri terduduk di sudut ruangan gelap dengan seberkas sinar dari jendela yang hanya berukuran 30 kali 30 cm. Cukup kecil untuk ukuran jendela rumah. Ya, ini memang bukan rumah, melainkan sebuah bangunan tua yang sudah lama tak dihuni, mirip seperti menara. Indri dengan tubuh gemetar memeluk kakinya. Air matanya tumpah. Dalam lubuk hatinya terselip penyesalan yang teramat sangat. Seandainya ia mau menerima ajakan Bima, tentu saat ini ia tak akan berada di cengkraman makhluk-makhluk mengerikan yang kini menjaganya di luar menara. Bima, seketika Indri rindu kehadirannya. Lelaki baik itu tak semestinya terasa sakit hati karena perlakuannya. Bima, tolong aku, lirihnya. Derap langkah kaki mengentak terdengar cukup nyaring di telinga Indri. Ia mendongak, berharap jika Bima yang datang menolongnya. Samar Indri melihat siluet bayangan tinggi ramping di hadapannya. Jarak mereka cukup jauh dan terhalang jeruji besi yang kokoh. Indri yakin itu bukan Bima. Postur tubuh dan rambutnya yang panjang tergerai menunjukkan jika di hadapannya itu seorang wanita. Tamat riwayatmu, gadis bodoh. Siapa suruh kamu mencuri calon suamiku? Ia terkekeh mengejek Indri yang dalam keadaan lemah tak berdaya. Perlahan Indri bangkit dan mendekati wanita itu dengan tertatih. Tangan dan kakinya masih terasa amat perih. Meski dengan terpincang, Indri tetap melangkah hingga kini ia bisa lebih dekat dengan wanita itu. Walau hanya terkena sinar yang memantul dan suasana yang remah-remah. Lekak-lekuk garis wajah wanita itu terlihat jelas. Ia menatap Indri dengan congkak. Apa salahku? Aku tak merebut siapapun. Indri berusaha meyakinkannya. Sayangnya, bukan berempati. Wanita itu malah makin tertawa kencang. Aku tak habis pikir. Apa yang Bima cari darimu? Wajah pun pas-pasan. Manusia biasa lagi. Bodohnya Bima. Bima? Jadi yang kau maksud Bima? Ya, Bima. Bima itu calon suamiku. Tapi Bima tak pernah bilang ia punya seorang kekasih. Indri mencengkram dadanya yang terasa nyeri karena ucapan Silva, wanita yang kini ada di hadapan Indri. Ia sungguh tak menyangka jika Bima masih punya kekasih. Ya, gara-gara kamu Bima meninggalkanku. Silva meninggikan suaranya. Tapi diam. Aku tak butuh penjelasanmu. Kupastikan kau akan tewas kelaparan dan membusuk di sini. Pengawal, jaga wanita ini. Jangan sampai dia lepas. Dan jangan berani-berani kalian memberinya makan. Wanita itu dengan wajah sinisnya meninggalkan Indri yang kini duduk bersimpuh. Ia terlalu lelah. Perutnya lapar. Dan tenggorokannya kering karena dahaga. Ia butuh air dan makanan.
Indri berusaha menaikkan kepalanya. Kini tubuhnya sudah sangat susah untuk digerakkan. Tak ada energi sedikit pun. Kini ia hanya bisa pasrah menerima apapun perlakuan makhluk-makhluk itu padanya. Kau masih hidup kan? Suara berat lelaki berbisik di dekat Indri. Indri memejamkan matanya. Di hadapannya bersimpu seorang lelaki tampan dengan rambut berwarna pirang. Ia tersenyum manis padanya. Siapa Anda? Aku Darren. Shh, kamu jangan banyak bicara. Buka mulutmu. Aku membawamu susu murni dan makanan. Cepat kau makan sebelum Silva datang. Setidaknya kau bisa bertahan sampai Bima datang menjemputmu. Indri berusaha membuka mulutnya. Dan Darren menuangkan susu ke mulut Indri yang kini sudah terbuka. Indri merasa lega ketika tenggorokannya tak lagi kering dan lepas dari dahaga. Perlahan Indri bangkit dan duduk berhadapan dengan Darren. Mereka masih terpisah jeruji besi. Terima kasih Darren. Sama-sama. Aku pergi dulu. Ingat pesanku. Makanlah sebelum Silva tahu. Aku tak ingin dia tahu jika aku datang menolongmu. Darren lalu bangkit dan melangkah meninggalkan Indri yang kini sedang lahap menyantap makanan yang dibawa Darren. Sekilas Darren sempat menatap Indri. Ia merasa amat kasihan kepada gadis itu, hingga ia berjanji akan segera memberitahu Bima agar menolongnya. Di atas bukit Bima duduk mematung seorang diri. Sayapnya yang terbentang ia biarkan tertiup angin malam. Ia terluka dan patah hati. Namun, di balik kesedihannya, terselip rasa gusar yang tiba-tiba datang melanda. Entah kenapa ia teringat pada Indri dan hatinya berkata, jika saat ini Indri dalam bahaya. Ia memfokuskan pikirannya. Telunjuk kedua tangan menempel di keningnya. Dengan mata terbejam ia mencoba mencari keberadaan Indri. Nihil, Indri tak ditemukan. Bagaimana bisa? Apa kekuatanku hilang karena mencintai manusia? Gumamnya. Bima, tolong aku. Indri, kaukah itu? Senyap, tak ada jawaban sedikit pun. Lantas, suara siapa itu? Apakah semilir angin malam yang membawanya? Hati Bima terasa amat sakit, seolah separuh jiwanya hilang. Ia amat yakin saat ini Indri tidak baik-baik saja. Yang sangat mengusik hatinya adalah kenapa kekuatannya seolah tak mampu menembus keberadaan Indri. Bima melesat terbang kembali ke rumahnya, melewati bukit dan menerjang pepohonan di bawah sinar rembulan. Kak, ada Darren yang menunggumu sejak tadi. Diana, adik Bima segera mendekatinya begitu melihat Bima datang. Darren yang tahu kehadiran Bima langsung berdiri dan menarik tangan Bima menjauh dari Diana. Diana yang sadar akan kehadirannya yang mengganggu tersenyum kecut dan pergi menghindar. Ada apa, Dar? Tumben kau Shh, buang energimu untuk berbasa-basi. Aku punya berita penting untukmu. Dan ini menyangkut nyawa kekasihmu, Indri. Darren memotong ucapan Bima. Mata Bima terbeliak tajam mendengar nama Indri. Dari mana Darren tahu tentang Indri? Sedangkan ia tak pernah bercerita sedikit pun tentang Indri dengan siapapun. Apa maksudmu? Dari mana kau tahu tentang Indri? Aku tahu semua. Percayalah padaku. Indri saat ini dalam bahaya. Silva menculiknya. Silva menculik Indri? Atas dasar apa? Silva tak terima kamu memutuskan cintanya karena kehadiran Indri. Ia merasa terhianati. Darren menjelaskan dengan wajah yang merah. Ia berusaha menahan amarah karena adiknya telah dikhianati Bima. Kau salah sangka, Der. Silva lah yang sudah memutuskanku. Dan Indri tak ada sangkut pautnya dengan hubungan kami. Ia datang saat aku sudah lama putus dengan Silva. Benarkah? Benar, Der. Aku tak mungkin bohong padamu.
Kau tahu sendiri sikap adikmu itu bagaimana. Bima merangkul budak Deren. Ia berusaha membuat Deren percaya padanya, hingga informasi tentang Indri akan mudah ia dapat. Cepat kau tolong Indri. Ia disekap di menara tua di bawah kaki bukit. Kau mungkin akan susah melacaknya, karena ada beberapa pilar yang ia pasang dengan mantra. Deren akhirnya membuka suaranya. Bagaimana aku bisa tahu jika aku tak bisa membuka tabir itu? Mantra apa sebagai penangkalnya? Bima semakin bingung. Ini, sudah aku siapkan penanggal mantranya. Bacalah, dan kau akan dengan mudah menemukan kekasih hatimu. Deren menyerahkan selembar kertas pada Bima. Sejenak Bima tercengang melihat panjangnya mantra penangkal. Namun, dengan bantuan Deren, ia bisa dengan mudah mengucapkannya. Mata Bima kemudian terpejam, dan pikirannya segera fokus mencari keberadaan Indri. Indri. Tiba-tiba tangan Bima mengepal keras. Matanya berubah merah. Giginya bergemerutuk menahan geram. Ia segera berlari keluar rumah membentangkan sayapnya yang lebar. Hati-hati Bim, ucap Deren ketika Bima siap melesat di udara mencari Indri. Indri terbaring lemah di lantai dengan tubuh menggigil. Ia demam dan kelaparan. Kulit bibirnya mengelupas akibat jarang tersentuh air. Terakhir kemarin malam ia makan dan minum. Itu pun karena balas kasihan dari lelaki yang menolongnya. Tubuh Indri panas. Ia demam akibat terlalu lama tidur di lantai dan kedinginan. Indri merasa umurnya sudah tidak panjang lagi. Matanya pun terlalu berat untuk digerakkan. Ia sudah pasrah. Untuk kesekian kalinya bibir mungilnya menyebut nama Bima, pria yang saat ini amat dicintainya. Di luar menara kini Bima dihadapkan dengan sekumpulan serigala yang siap menerkam dan mencabik tubuhnya. Makhluk yang berjumlah lebih dari 10 itu menggeram marah dengan bulu yang berdiri. Moncong mereka memamerkan gigi taring dan runcing. Mereka mengelilingi Bima seolah melihat Bima sebagai santapan. Lolongan mereka seketika membuat bulu kuduk siapapun pasti berdiri, kecuali Bima. Bima seolah tak peduli dan menatap marah. Matanya berubah merah dengan taring yang juga mencuat di bibirnya. Tiba-tiba tubuh Bima bergetar hebat. Dari jari jemarinya mencuat kuku-kuku panjang dan tajam bak pisau. Tubuh Bima yang semula kecil berangsur membesar dengan otot-ototnya mencuat keluar. Ia menjadi pemuda raksasa yang mengerikan. Para serigala satu persatu mendekat dan menyerang Bima. Walau sempat jatuh dan bangun, tapi Bima akhirnya bisa mengalahkan mereka. Darah berceceran di lumpur karena kebanyakan serigala yang mati mengenaskan. Leher dan tubuh yang terkoyak sabetan dan cakaran Bima. Beberapa serigala yang selamat lari tunggang langgang menyelamatkan diri. Bima berjalan tertatih mendekati menara. Sisa tenaganya ia gunakan untuk mencari Indri. Ia sempat meringis menahan sakit akibat luka menganga dari cakaran dan gigitan para serigala. Pelan tapi pasti, Bima menuruni anak tangga yang cukup panjang. Darahnya jatuh menetes di setiap anak tangga. Perlahan lukanya mulai menutup dengan sempurna. Ya, sebagai makhluk abadi, Bima bisa menyembuhkan diri. Bima mempercepat langkahnya. Bayangan akan sosok Indri yang kini kesakitan kian menari di pikirannya. Matanya merah membara menahan amarah. Balas dendam kepada Silva pasti akan ia lakukan. Saat menuruni anak tangga terakhir, tubuh Bima bergetar hebat. Tiada apanya kini songgok tubuh terbaring tak berdaya. Tanpa ia sadari, bulir bening itu jatuh di ujung pelupuk matanya. Bima bergegas mendekat. Tangannya mencengkram jeruji besi dengan kuat. Ia bisa saja menembus benda itu dengan mudah. Tapi bagaimana dengan Indri? Sekuat tenaga Bima menarik jeruji besi hingga tercipta renggangan di antaranya. Tertatih ia mendekati Indri yang kini terbaring tak berdaya. Indri sayang.
Bima merangkul tubuh Indri dan membawanya dalam dekapannya. Bibir Indri bergetar, namun matanya amat berat untuk terbuka. Ia hanya mengeluarkan suara lirih tanpa kata, membuat Bima benar-benar frustasi dan dilanda kesakitan yang teramat sangat. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.